Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan wa akhwati fillah. Jadi di sini kita akan bereksperimen sosial dengan Sivitas Akademika STPN untuk menanyakan hal ihwal seputar ibadah. Mau tahu siapa saja yang akan kita wawancarai dan bagaimana sih pendapat mereka tentang seputar ibadah itu? Yuk ikuti video ini sampai selesai. No skip ya. Let's check it out. Selanjutnya kita ke narasumber yang kedua, yaitu Dian sebagai salah satu taruni STPN. Sini saya akan mewawancarai mengenai tentang ibadah. Menurutmu apa itu ibadah? Apa yang kamu ketahui? Kalau menurutku sendiri, ibadah itu kegiatan yang wajib dilaksanakan karena itu semua itu perintah dari Allah SWT. Terus apakah ibadahmu selama ini itu lancar? Ya, selama ini saya selalu melaksanakan ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan karena itu perintah, jadi saya mewajibkan diri saya untuk melaksanakan ibadah. Sebagai umat Islam, apakah menurutmu ibadah itu suatu hal yang wajib? Menurut saya sendiri itu hal yang sangat wajib ya, karena itu pertama perintah dari Allah, nantinya juga pasti akan dipertanggungjawabkan. Selanjutnya saya akan mewawancarai narasumber yang ketiga, yaitu Kak Inggit Ayu dari D4 tingkat 1 kelas F. Menurut Kak Inggit, apa sih ibadah itu? Ibadah itu merupakan perbuatan bakti terhadap Allah atau Tuhan Yang Maha Esa yang didasari oleh peraturan agama. Terus setelah itu juga urusan lahir batin yang sesuai perintah agama yang harus dituruti oleh pemeluk-pemeluknya. Nah, dalam ajaran Islam sendiri, manusia itu diciptakan untuk menghamba kepada Allah, atau dengan kata lain beribadah kepada Allah untuk mensyukuri apapun yang sudah dikasih sama Allah buat kita. Dari pengertian ibadah yang kakak jawab tadi, terus bagaimana dengan ibadah kakak selama ini? Kalau ibadah selama ini alhamdulillah masih lancar-lancar aja sih. Terus kalau yang wajib itu ya, kalau wajib kan emang benar-benar harus dilaksanain kan, karena itu kewajiban kita. Tapi kalau yang sunnah ya terkadang masih, terus terkadang juga enggak sih, ya tergantung aja sih sama keadaan kita masing-masing. Menurut kakak sendiri, apakah ibadah itu penting? Dan bagaimana cara kakak membagi waktu untuk ibadah dan kegiatan lain? Kalau ibadah itu emang penting sih, penting banget buat kita. Soalnya kan kita beribadah itu untuk mensyukuri apapun yang udah dikasih sama Allah buat kita. Terus itu juga jalan buat kita untuk ke akhirat nanti kan, buat bekal buat kita ke akhirat. Terus tadi pembagian waktu ya? Iya, membagi waktu untuk ibadah. Membagi waktu untuk ibadah sebenarnya agak susah-susah gampang sih kalau buat kita. Apalagi kita kan banyak tugas, terus banyak acara-acara apa gitu. Jadi sebisa mungkin kita sholat atau ibadah-ibadah itu didahulukan. Misalnya kayak sholat itu di awal waktu, jangan sampai kita sampai ketinggalan sholat kayak gitu. Mungkin gitu aja sih dari aku. Ya, terima kasih Kak. Ya, sama-sama. Dan di akhirat nanti, jadi menurut saya itu sangat penting. Baik, terima kasih kepada saudari Dian. Seperti itulah narasumber kita yang kedua. Selanjutnya kita ke narasumber yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muslim semuanya. Kami dari kelas L, Diploma 1 Pengukuran dan Pemetaan Kadastral Sekolah Tinggi Pertanian Nasional akan memberikan informasi tentang ibadah menurut beberapa muslimah. Berikut adalah video wawancara yang telah kita lakukan oleh beberapa muslimah. Selamat menonton. Menurut Ibu, apa arti ibadah? Menurut Ibu, arti ibadah yaitu hubungan kita kepada Allah, dan pokoknya semua yang perbuatan yang baik itu termasuk ibadah. Menurut Ibu, apa itu ibadah? Ibadah menurut saya adalah
amalan, bisa perbuatan, bisa niatan, bisa ucapan ya, yang itu adalah sebuah kebaikan dan diniatkan karena Allah, begitu. Iya. Menurut kakak, apa sih pengertian dari ibadah itu? Menurut saya pengertian ibadah itu kayak suatu kegiatan yang kita lakukan untuk menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim dan untuk mendapatkan tujuan hidup kita, hidup di dunia untuk apa, dan syaratnya yang pertama ya ibadah. Jadi ibadah itu ya juga untuk ketenangan hati juga ya. Untuk ibadah ibu selama ini bagaimana ya Bu? Alhamdulillah, ibu sekarang ini untuk masalah sholatnya alhamdulillah udah rutin. Alhamdulillah kan rumah itu dekat musola, jadi setiap dengar ada, terutama subuhan itu langsung untuk ke musola. Terus apa tadi? Menurut ibu ibadah itu ya semua yang kita lakukan itu kalau dengan ibadah insya Allah akan baik. Kemarin kita mengerjakan sesuatu, bekerja itu alasannya untuk ibadah itu akan enak kita mengerjakannya. Bagaimana ibadah yang sudah selama ini dilakukan? Ibadah yang saya kerjakan ini ada dua menurut saya ya, ibadah khusus atau istilahnya ibadah makhluk, yaitu ibadah yang langsung dengan Allah gitu ya, contohnya misalnya sholat, puasa, zakat, haji gitu ya. Nah kemudian kalau ibadah umum itu adalah ya tadi perbuatan apa saja ya, mulai dari bangun tidur, mau tidur lagi, entah itu kita memasak, itu kita mendampingi anak belajar, menyapu, mencuci, bekerja seperti ini, keluar rumah dan kita niatkan karena Allah. Nah itu juga bisa menjadi. Bagaimana ibadah yang sudah kakak lakukan selama ini? Alhamdulillah. Nah, namanya manusia ya, manusia itu pasti naik turun. Kadang aku juga semangat untuk tepat waktu. Kadang kalau misalnya ada godaan-godaan juga aku kadang melalaikan juga. Gimana ya, aku nggak bisa bilang nggak sempurna juga, nggak sesempurna itu juga sih. Bilang sempurna juga ya nggak bisa sih emang. Ya tapi insya Allah tetap aku jalankan. Menurut Ibu, tujuan dari ibadah yang selama ini Ibu lakukan apa ya Bu? Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan untuk mendapatkan ridhonya. Karena kalau kita dekat dengan Allah, kita akan tentram hidupnya. Itu aja menurut Ibu. Menurut kakak sendiri, ibadah yang sudah kakak lakukan itu bertujuan untuk apa? Untuk kalau kita buat semakin. Ibu, tujuan kita melakukan ibadah itu apa? Tujuannya adalah lebih mengharapkan keriduan kepada Allah, harapannya supaya kita mendapatkan pahala begitu dan nanti mendapatkan balasan di akhirat. Oke Ibu, baik, itu 3 pertanyaan yang sudah kamu tujukan. Apakah pendapat kalian sama sobat muslim? Tentunya ada yang berbeda. Nah, dari beberapa pendapat tersebut menunjukkan bahwa kualitas ibadah seseorang berbeda-beda, padahal menghadapkannya sama. Untuk itu, memahami ilmu agama, terutama dalam beribadah, sangatlah penting, supaya kita beribadah sesuai syariat yang telah ada. Terima kasih. Sekian dari kelompok Putri Kelas L, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibadah itu penting Mas, karena apa? Kita ibadah itu adalah sebuah ucapan syukur. Karena ucapan syukur pada siapa? Yang menciptakan kita. Kita tidak bisa menciptakan
sebuah sebuah kehidupan. Jadi ada yang menciptakan kehidupan, termasuk kita, termasuk makhluk-makhluk yang lain, gitu kan, melalui tumbuhan, binatang, gitu kan. Nah, itu adalah sebuah ucapan syukur kita. Kenapa kita harus mengucap syukur? Ya, karena kita telah diberi. Ya, layaknya manusia kalau sudah diberi kan mengucapkan terima kasih kan gitu. Kita juga tidak bisa menciptakan segala sesuatunya dengan kekuatan manusia. Ada sebuah kekuatan yang maha tinggi yang menciptakan kita semua, baik benda mati, benda hidup, itu ya. Ibadah ada berbagai macam sih yang bisa kita lakukan dengan memeluk satu agama ya, satu kepercayaan dengan ritualnya sendiri-sendiri seperti itu. Nah, ibadah menurut saya sendiri adalah suatu bentuk penghambaan kita terhadap Allah SWT gitu. Sebagai tolak ukur taat atau tidaknya kita kepada Allah SWT itu berdasarkan ibadah. Nah, ibadah sendiri yang saya ketahui itu ada dua, yaitu ada ibadah mahdho dan ibadah ghairu mahdho. Ibadah mahdho sendiri adalah ibadah yang mempunyai dalil yang jelas baik dalam Al-Quran maupun ahadis. Ya kan, contohnya seperti sholat, puasa, zakat, itu mempunyai dalil yang jelas gitu. Sedangkan ibadah ghairu mahdho adalah ibadah yang pada awalnya bukan ibadah, tetapi ketika kita meniatkan, misalkan contohnya seperti makan pada awalnya bukanlah suatu ibadah, tapi makan bisa bernilai ibadah ketika kita meniatkannya agar kita bisa kuat untuk beribadah. Misalkan kita kuat untuk pergi ke masjid gitu, terus membantu sesama, menolong sesama, itu bernilai ibadah. Menurut saya itu. Terima kasih. Ibadah menurut saya yaitu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah menurut saya perbuatan atau penyataan bakti terhadap Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan yang didasari dengan peraturan agama. Menurut saya ibadah itu terutama bagi orang Islam perlu menerapkan amar ma'ruf nahi mungkar, seperti melakukan kebaikan dan menjauhi larangannya. Karena saya seorang muslim ya, yang pasti itu salat 5 waktu insya Allah penuh. Terus ya yang lain juga seperti tersenyum atau membuat keuntungan bagi orang lain, itu menurut saya ibadah. Pertama, sholat 5 waktu, puasa wajib, puasa sunnah, membaca Al-Quran, berbuat baik kepada sesama muslim atau kepada sesama umat agama yang berbeda, kemudian berkata jujur, belajar amanah. Baik atau tidaknya ibadah seseorang itu bukan kita sendiri yang menilai itu, tapi Allah SWT. Semua ibadah yang kita lakukan, misalkan contoh sholat, kita harus berusaha senantiasa untuk melakukan di awal waktu gitu ya, walaupun terkadang-kadang di akhir waktu karena ada beberapa kegiatan, misalkan juga kita harus mengagendakan untuk puasa Senin Kamis. Terus selalu berusaha untuk melaksanakan tahajud dan duha ya, walaupun tidak setiap hari kita lakukan. Itu intinya, setiap hari kita harus berusaha untuk lebih baik lagi untuk melakukan ibadah gitu. Karena saya beragama Islam, ya saya sholat tidak full sih. Kadang 5 waktu, kadang enggak. Tapi juga yang terpenting Mas dalam keyakinan saya melakukan ibadah itu adalah hati. Yang terpenting itu hati dan niat. Kalau kita berpikir, kalau misalkan ini lah ya, untuk Islam ya, baju harus bersih, pakaian harus bersih gitu ya, harus mandi dulu. Tidak harus seperti itu. Yang penting hatimu yang bersih. Kalau misalnya kita semua udah mandi bersih, segala sesuatunya yang kita kenakan bersih, tapi hatimu masih kotor, misalnya punya dendam sama orang lain, punya masalah dengan teman, tidak pernah mau memaafkan, ya sama saja, nggak akan pernah diterima.
Seperti itu. Jadi yang terpenting dalam ibadah adalah hati kita bersih, seperti itu.